Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Sekali kita bisa hidup di muka bumi ini oleh Allah, dijadikan sebagai orang iman sesuai dengan ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan pada sore hari ini, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan kami, kita berada di sebuah pantai yang sangat indah, yaitu Pantai Perigi. Pantai Perigi adalah pantai yang berada di kawasan wisata Perigi yang terletak di Trenggalek, Jawa Timur. Alhamdulillah, keadaan cerah, melihat gunung yang bersatu dengan laut, dengan deburan ombak yang begitu membuat hati semakin berdebar berdegup, mengagumi keindahan Allah. Seperti dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 32, Allah telah berfirman, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Sebagian dari tanda kekuasaannya Allah, bentuk dari ayat Allah adalah Allah membuat perahu di kejauhan sana. Ada perahu yang sedang berlayar di kejauhan sana, seperti sebuah tanda, seperti gunung, tampak seperti sebuah tanda. Ini sudah terbukti. Jadi ini adalah merupakan bentuk bahwa ayat Al-Quran itu adalah sebuah kepastian yang nyata, sudah dibuktikan. Adapun yang belum nyata, pasti kita juga akan yakini itu akan terjadi. Maka para pemirsa kami dari channel Ketum mengucapkan banyak bersyukur atas nikmat Allah, terutama kita diberi hidayah. Hidayah bisa menetapi, yaitu agama Islam. Islam itulah agama yang diridhoi oleh Allah. Islam itulah yang agama satu-satunya yang diterima oleh Allah kelak di hadapan Allah. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah kelak di sisinya adalah agama Islam. Maka bersyukurlah sekali kita hidup bisa menetapi agama Islam. Para pemirsa channel Ketum yang kami hormati, maka kita semakin mengagumi ayat-ayat Allah, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan banyak beribadah kepada Allah, semakin menebar banyak kebaikan, menebar banyak kemakrufan. Itu adalah tanda sebuah iman. Jadi tanda sebuah iman seseorang adalah berakhlakul karimah, kemudian mengikuti syariat. Mengikuti syariat yang sudah dibikin sedemikian rupa oleh Allah, diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiyyin. Kenapa khatamun nabiyyin adalah Rasulullah, seorang Muhammad, hamba yang terakhir, yang dari suku Quraisy? Kita kembali pada saat Nabi Ibrahim mengadakan diajak oleh malaikat Mi'raj. Ini dalam Tarikhul Anbiya diceritakan pada saat Nabi Ibrahim Mi'raj bersama malaikat,
Kemudian dia masuk ke dalam surga. Surga yang begitu indahnya, luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim melihat setiap wadah, setiap gelas, dan tempat-tempat itu ada tulisan Muhammad, ada sebuah tulisan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi nama Allah digandengkan dengan nama Muhammad. Ini kemuliaan yang tidak ada tandingannya. Maka Nabi Ibrahim terus berpikir, siapa itu Muhammad? Wahai Jibril, apa kata beliau? Kata malaikat Jibril, Muhammad adalah seorang utusan Allah. Siapa dia? Bisakah dia dijadikan sebagai pengikutku? Kata Nabi Ibrahim. Padahal kita kenal Nabi Ibrahim adalah Khalilillah, kesayangan Allah, kekasih Allah. Tapi Nabi Ibrahim iri. Siapa Muhammad yang namanya sejak digandengkan dengan nama Allah? Kemudian itu adalah seorang nabi dari keturunan kau, dari keturunanmu seorang rasul yang akan datang kelak. Jadi tidak mungkin menjadi pengikutnya. Kemudian Nabi Ibrahim saking inginnya namanya berdekatan dengan Allah, maka Nabi Ibrahim berkata kembali, kalau begitu jadikanlah nama saya berada di bersama dengan nama Muhammad. Maka Allah mengatakan, kalau memang seperti itu, maka engkau akan kukabulkan, sehingga namanya Nabi Ibrahim dicantumkan bersama Nabi Muhammad. Coba bayangkan saudara, seorang Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam kepingin namanya dekat dengan bersama dengan Nabi Muhammad. Maka di setiap kita menyebut di dalam sholat, di dalam sholawat itu terdapat nama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ibrahim sudah puas dengan namanya disebut. Berarti umat paling terakhir ini nabinya dari terakhir, dan nabi kita adalah Rasulullah SAW yang sudah tercatat di surga sana. Ini adalah kemuliaan. Nah, kita sebagai umat Muhammad, kalau memang mengakui Muhammad, maka sudah sewajarnya kita bangga. Karena Nabi Ibrahim pun akan bangga nanti pengikutnya banyak. Maka Nabi Muhammad pun akan bangga kelak Nabi Muhammad pengikutnya banyak. Salah satu pengikutnya adalah kita sebagai kaum muslim. Siapa muslimin? Apa sih Islam itu? Itu sudah dijelaskan saat Jibril mengajarkan ilmu kepada Nabi. Mal Islam, apa Islam? Kemudian Jibril menjawab, Islam adalah mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat, mengerjakan haji. Islam itu ya 5 itu, tidak tambah, tidak dikurangi. Itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Itulah Islam. Maka Allah ridho dengan Islam. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Kita sebagai pengikutnya sudah menyatakan aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku dan Islam adalah agamaku. Maka pada saat itulah Allah sudah menutup dalam ayat terakhirnya. Dalam ayat terakhirnya bahwasanya agama yang oleh Allah diterima adalah agama Islam. Maka kita mencukupkan diri dengan agama Islam untuk terus mempelajari, mendalami. Jangan
sampai kita bosan, jangan sampai kita merasa lelah, karena itu agama yang penutupnya seluruh agama. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita tata cara bersedekah, infak, dan lain sebagainya, itu sudah ada aturan-aturan. Keluar dari itu maka kita akan menyimpang dari agama. Maka percayalah, yakinilah bahwa Allah telah menurunkan agama Islam adalah sebagai agama penutup, dan nabinya adalah merupakan nabi rahmat seluruh alam, rahmatan lil alam. Bukan Muhammad adalah bukan seorang yang tukang melaknat, dia adalah rahmat, bukan laknatan lil amin, akan tetapi rahmatan lil alam. Dan bagaimana umat Islam kok hobinya melaknat? Nah, itu harus dikoreksi. Ada bagian golongan yang suka hobi mengkafir-kafirkan orang, senangannya membuat sebuah aturan di luar Islam. Maka itulah bisa penyimpangan-penyimpangan sedikit demi sedikit. Inilah awal dari penyimpangan pada keseluruhan Islam. Di dalam sabda Rasulullah SAW, yudarrisul Islam kama yudarrisul waswasaud. Islam ini akan luntur sebagaimana lunturnya baju, lunturnya warna pada baju. Jadi baju itu tidak luntur langsung, tapi dia pelan-pelan. Pada akhirnya yang tadinya bajunya putih jadi ya tetap putih ya. So, yang tadinya bajunya hijau bisa menjadi putih, yang tadinya bajunya merah bisa menjadi merahnya lebih muda. Itulah Islam lama-lama akan bergeser dari pondasinya, dari kebenaran yang sebenarnya. Maka barang siapa yang ingin tetap di dalam Islam yang hak, wajib dia menetapi Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroyn lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballah wa sunnata rasulullah. Aku tinggalkan dua perkara ini, perkara dua tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh dua perkara ini, yaitu Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai ngakunya berpegang Quran dan Hadis, tetapi ini tetapinya ini yang repot. Ngakunya Quran dan Hadis, tetapi prakteknya banyak menyimpang dari Quran Hadis. Ada zakat, ditambahin. Udah zakat itu udah pas. Zakat itu ada zakat mal, zakat tijarah, zakat fitrah, zuru. Ini nggak ada zakat lain selain itu. Selain itu adalah infak. Selain itu adalah sedekah. Nah, semua itu dengan bil ma'ruf dan sekuat atau semampunya. Kalau dia membuat aturan lagi, nah nggak mau disebut bid'ah, ya disebut aja menyimpang lah. Kalau nggak mau disebut bid'ah, ya udah berarti menyimpang. Oke, nah itulah aturan-aturan yang semacam itulah yang menggerus Islam itu sendiri. Nah, contohnya seperti itu. Orang diwajibkan untuk membayar 10%, 7,5%, 5%, 2,5%, 0%. Nah, ini adalah sebuah penyimpangan yang tanpa terasa dia sudah menyalahi Islam. Sebentar waktu sambil kita menikmati kembali ciptaan Allah yang begitu indah. Di sebelah kita adalah ada tukang jaring. Nah, ini sedang mencari maisha yang telah ditebar oleh Allah di lautan. Ini adalah maisha yang Allah tebarkan di lautan. Rezeki mereka sudah ditaruh di lautan. Nah, ini nanti kalau dapat ya itu memang kehendaknya Allah. Lihatlah, mereka sedang menarik jalan. Lihat, sedang menarik jalan. Nah, ini mereka juga tetap kaum muslimin
yang punya kewajiban sama dengan kita, maka kaum muslimin itu sudah indah dari sananya. Bagi yang mampu membantu yang tidak mampu, yang tidak mampu terus menjalankan Islam dengan benar. Terima kasih. Ingat, kasihanlah orang-orang ini. Lihat, ada yang seperti ini pekerjaan mereka, hasilnya pun ya untuk keluarganya. Jangan diambil lagi dengan memakai dalil. Kalau nggak taat nggak surga, kalau nggak taat neraka. Engkau nggak bayar sekian nggak masuk surga. Padahal mereka tidak ada kewajiban itu. Terima kasih channel itu. Selamat berjumpa lagi di lain waktu dan channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.